Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Pandey dari Universitas Islam Riau, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai Kakak Fadila Adha. Kakak Fadila Adha yang bekerja di dunia desain grafis selama kurang lebih 8 tahun. Di sini dengan judul Dunia Tak Terlihat Desainer Grafis. Oke, nah di sini saya boleh tidak Kak untuk mengulas tentang apa sih dunia grafis itu? Menurut apa yang membuat Kakak tertarik pada dunia desainer grafis ini? Yang pertama itu dia itu kalau desain grafis ini kan menuangkan ide. Kita kan kalau menuangkan ide itu kan ada beberapa orang yang bisa menuangkan ide melalui tulisan, gambar gitu. Dan kalau menurut saya itu di dunia desain grafis ini bisa mengcombine kedua-duanya. Oh gitu. Iya, jadi gambar dan juga tulisan tuh harus ya sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan desain yang bagus gitu. Berarti kita mengutarakan sebuah ide lalu kita akan mendesain apa yang kita tuangkan tersebut ya Kak ya. Oh. Dan juga kan dia mengutarakan perasaan si desainernya. Begitu. Iya, benar. Jadi apa sih Kak yang membuat Kakak tuh mencoba selalu untuk membuat desain tersebut? Kebutuhan. Kebutuhan. Kan sudah bekerja di dunia itu. Jadi dituntut untuk adanya loyalitas terhadap customer, klien kita, ya kan? Kalau dulu mungkin di awal-awal itu hobi atau kesukaan gitu, ya kan? Dari awal hobi gitu ya? Benar. Dulu itu diawali dengan journaling. Jadi dulu saya itu sukanya jurnal, membuat journaling itu kan ditempel-tempel. Jadi terus setelah itu mengenal dunia desain. Waktu masa SMA mengenal dunia desain grafis itu, akhirnya coba mendalami dan akhirnya bekerja di situ. Walaupun background pendidikan saya bukan di situ. Oh, jadi agak melenceng ya? Iya. Tidak sesuai berarti ya teman-teman. Nah, berarti dari tahun berapa Kakak memulai desain grafis ini? Dari 2017. Dari 2017 awal Akhir. akhir. Jadi apa tantangan terbesar Kakak dalam pekerjaan desain grafis ini? Oh, tantangan terbesarnya itu menghadapi klien. Klien ya? Iya. Pasti berbeda-beda sifat ya? Benar sekali. Karena ada klien yang dia itu tipenya memberikan 100% itu full kepercayaannya terhadap desainernya. Ada juga kliennya ini dia itu tidak sepenuhnya mengerti dunia tentang desain yang bagus dan yang baik itu kan tidak melulu harus penuh full color dan segala macam gitu. Dan kadang itu yang si desainer ini harus sering mengalah. Iya. Ya kan? Harus sering mengalah dan juga ya untuk bisa membuat si kliennya puas tapi tidak membuat desain itu norak atau anggaplah desain itu tidak bagus untuk dilihat gitu. Berarti konsumen ini banyak komplainnya, tapi kita harus sabar menghadapinya ya teman-teman ya. Benar sekali. Oke Kak, gimana apa yang Kakak lakukan kalau kehabisan ide pada desain grafis ini? Itu tuh yang dilakukan tentu banyak ya Kak ya? Banyak banget. Karena kalau di dunia kita kan ini namanya dunia kreatif. Dunia kreatif ini tentu orangnya harus mempunyai ruang kepikiran yang luas gitu. Dan semua itu bisa dijadikan referensi dalam dunia desain. Semua itu bisa dijadikan ide dalam semua desain gitu kan. Bukan hanya melulu kita searching, mungkin kita searching gitu kan, bagaimana desain yang bagus, yang baik gitu. Dan desain ini kan tidak hanya melulu untuk visual saja, tapi di dalam harus ada informasi. Ada pesan di balik sebuah gambar tersebut ya Kak. Harus ada pesan juga yang harus tersampaikan secara bagus dan baik gitu kan, bagi yang melihat dan juga yang membacanya. Nah kalau udah buntu banget nih, nggak ada lagi ide konten tuh biasanya jalan-jalan keluar gitu kan, refresh dulu otaknya di refresh dulu, terus lihat-lihat kan dengan yang lain yang berbagai macam yang dilihat di luar, itu nanti bisa buat balik lagi tuh, menuangkan sebuah ide. Balik lagi, terisi lagi nih, ibarat kayak baterai, terus dia udah low nih, ya kita ngecasnya terus keluar gitu. Masya Allah. Jadi apa 3 benda wajib kalau untuk dalam desain grafis tersebut? Komputer termasuk komputer ya? Iya, komputer tuh paling penting, komputer dan perangkatnya lah gitu kan. Itu Itu terus
smartphone. Iya, handphone kan. Terus sama Peralatan seperti kertas. betul. Pena dan pensil tuh tetap nggak tinggal sih. Jadi apa arti desain grafis buat kakak secara pribadi? Wah, itu arti desain grafis itu bagi saya sesuatu kayak ibarat kanvas, ya kan? Ibarat kanvas itu untuk menuangkan kayak keluh kesah bisa dalam situ. Pokoknya menuangkan perasaan gitu kan. Menuangkan segala hal lah gitu. Apalagi kan kebetulan yang pekerjaan yang saya dan suami itu sama-sama desainer gitu. Oh, barengan ya kak ya? Iya, jadi kami sama-sama desainer, terus ya kami bekerjanya ya bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng, terus saling saling berkomunikasi tetap di dunia desain gitu kan, seperti itulah. Jadi hal apa yang kakak suka dari pekerjaan ini? Pekerjaan nih yang saya suka. Kenapa Kita gitu? itu online. Karena online ya kak ya? Jadi kalau offline itu tetap ada offline, pekerjaan tetap offline ya. Kayak misalnya kalau di Ubay Studio ini, Upstu ini, kita kan bergerak di bidang branding. Jadi kita itu ada pengolahan sosial media, ya kan. Terus mulai dari logo dan segala macamnya gitu kan. Nah kita berjumpa klien tentu ada yang online, ada yang offline juga. Terus ada untuk pengambilan video kah, pengambilan konten dengan tim kita tuh harus offline ya gitu kan. Tapi yang membuat saya senang sendiri itu berada di dunia desain itu ya karena desainnya. Karena udah suka kan dengan dunia itu gitu kan. Karena sudah lama melakukannya jadi hobi, lama kelamaan jadi sebuah pekerjaan ya kak ya. Dan partner hidup saya juga desainer. Masya. Pesan untuk orang yang mau jadi desainer grafis apa tuh kak? Nah pesannya dari pengalaman kakak gitu kepada para penonton atau pendengar gitu. Benar-benar. Kalau baru yang mau bagi teman-teman yang baru mulai mau masuk ke dunia desain grafis terutama ya, itu tuh pesan-pesannya bingung pula banyak gitu. sih ya kan kak? Banyak banget gitu ya, pastinya misalnya referensi yang baik gitu. Dan kalau misalnya kalian memang mau menjadikan dunia itu sebagai cuan, ya kan, sebagai penghasilan untuk kalian gitu kan, apalagi sekarang di zamannya online gitu ya, berbasis media sosial semuanya di media sosialin, semuanya di onlinein gitu, walaupun offline tetap penting gitu kan. Kalau misalnya kalian memang mau menjadikan itu cuan, maka kalian harus banyak sekali memiliki referensi dan sekaligus relasi dari orang yang pernah. Iya benar. Seperti kakak Fadila Adha ya kak ya. Oke. Baik kak, terima kasih atas wawancara pada hari ini. Sebagaimana bahwasannya kita ingin mencari sebuah pengalaman dari orang-orang yang terdekat kita atau orang-orang yang kita tidak kenal. Maka apa yang sudah kakak ini sampaikan ini bisa menjadi bukti bahwasannya kita mampu untuk menjalankannya semua. Terima kasih. Saya terima kasih kepada kakak Fadila. Semoga sukses untuk kakak semua. Pada timnya juga. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ending terakhirnya 3